Baik, terima kasih. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai hazard, konsep hazard yang telah kita bahas minggu lalu. Minggu lalu kalian sudah mendapatkan definisi atau pemahaman mengenai hazard berdasarkan IQ. Sekarang saya akan memberikan kalian materi tambahan mengenai definisi hazard berdasarkan Global Risk Assessment milik Profesor Sebastian Delmotte, dosen dari ENAC. Sebelum kita membahas mengenai definisi hazard, ada satu hal penting yang perlu kalian pahami ketika kita menggunakan definisi Delmotte ketika memahami hazard. Kita harus memahami atau kita harus berpikir secara sistem. Lalu, sistem itu sendiri apa? Sistem adalah sebuah set atau himpunan beberapa elemen, baik atau terdiri dari natural, alam, orang, sosial, teknis, software, keuangan, ataupun sisi komersial. Nah, kesemuanya ini saling berinteraksi satu sama lain yang diorganisasikan dengan baik untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah direncanakan. Sehingga set ini, kumpulan beberapa hal ini, bisa mencapai atau meraih achieve their objective. Tujuan-tujuan yang ditetapkan. Dalam kondisi-kondisi yang memang apa adanya. Kondisi real yang mereka dapati atau alami, seperti deadline, sisi keuangan, dan lingkungan. Jadi, kalian bisa membayangkan bahwa kelas PKP 15 Alpha itu adalah sebuah sistem. Meskipun virtual. Mengapa? Apa sisi naturalnya? Sisi naturalnya adalah di mana lokasi kalian belajar saat ini. Misalkan, kalian belajar di ruang tamu, atau di dalam kamar, itu adalah natural dari lokasi belajar kalian. Sedangkan saya di ruang keluarga. Lalu human-nya siapa? Human-nya ya saya sebagai dosen dan kalian sebagai peserta didik. Sosialnya ya kita berinteraksi, saling take and give. Saya memberikan materi, lalu kalian akan bertanya, saya memberikan jawaban, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Lalu teknisnya apa? Kalau di offline, mungkin faktor teknis kita adalah materi ajar yang saya tampilkan di papan tulis. Tapi kalau secara virtual, maka secara teknis kita membutuhkan aplikasi Zoom yang kita gunakan saat ini, atau via YouTube yang kita lakukan saat ini. Lalu softwarenya tentu saja kalian harus memiliki aplikasi website, internet, browser, sehingga kalian bisa mengakses YouTube dan membuka materi saya ini. Secara finansial, kalian meskipun taruna Polgrid, tapi ada beberapa hal yang tetap kalian harus bayar, dan itu adalah sisi finansialnya. Selain itu juga, ketika nanti kalian JT, atau ketika kalian nanti praktek, ada beberapa masalah finansial yang harus dibayarkan oleh PPI sebagai kampus kepada pihak ketiga. Komersial, ketika nanti kalian lulus, otomatis kalian akan direkrut oleh user. Nah, beruntung kalian usernya sudah pasti dari pihak bandara se-Indonesia. Nah, kita semua ini saling berinteraksi.
baik itu natural, human, social, technical, software, financial, commercial, untuk menjadikan diri kalian sebagai SDM yang siap pakai, siap bekerja. Ketika kalian nanti bekerja, bagaimana kalian memahami safety, hazard, dan lain sebagainya berkaitan dengan safety culture, dan itu nanti bisa kalian gunakan di lokasi bekerja kalian nanti, ketika kalian sudah selesai dan direkrut oleh bandara-bandara se-Indonesia. Dan kesemuanya ini otomatis terorganisasi dengan baik. Untuk kelas PKP 15 Alpha ini, tentu yang mengorganisasikan adalah kaprodi kalian dan timnya, Mbak Rani dan kawan-kawan. Gilang, terus Mbak Wiwit, Mbak Lady, dan tim-tim PKP, Prodi PKP. Objektifnya tadi sudah disampaikan, tujuan dari kelas ini adalah agar kalian memiliki pengetahuan atau skill yang berkaitan dengan safety culture. Hingga harapannya di ujung kelas ini, di akhir semester, kalian bisa mengerjakan soal, menjawab pertanyaan, dan bisa mengimplementasikannya melalui soal-soal yang akan saya berikan nanti di tengah semester ataupun di kondisi yang ada ya seperti saat ini, ketika pandemi, ya mau nggak mau harusnya kita kelasnya offline, kita bertatap muka, berinteraksi langsung, tapi karena kondisi maka kita hanya bisa via virtual. Saat ini, minggu ini kita menggunakan YouTube sebagai sarana kita untuk bertatap muka. Deadline-nya tentu saja akhir semester kalian harus sudah menyelesaikan materi safety, security, dan service. Demikian. Itulah contoh dari sistem yang ingin saya berikan ke kalian dan kalian harapannya bisa memahaminya. Lalu setelah mendefinisikan sistem, Delmont juga memberikan kita pemahaman mengenai manajemen, bahwa sistem itu sendiri ada aktivitas yang di dalamnya, baik internal ataupun eksternal. Internal, dalam suatu sistem ada sumber finansial. Di kelas PKP, otomatis sumber finansial adalah pembayaran SPP kalian, misalkan. Lalu ada sumber daya manusia, ya, kalian sebagai peserta didik dan kami, para dosen. Lalu sumber daya teknis, otomatis kita menggunakan internet di sini, paket data, komputer, dan sebagainya. Ini akan dimanajemen oleh pihak prodi, dan nanti bisa jadi ada pengaruh dari sisi natural, technological, politik, jika ada, ataupun dari sisi trade, security. Faktor finansial, human, and teknis ini adalah faktor internal. Sedangkan yang ketiga hal ini, itu disebut faktor eksternal, jika kita melihat sistem sebagai suatu kesatuan. Baik, selanjutnya kita telah membahas sistem, Delmont memberikan definisi mengenai hazard. Menariknya, di sini dia menyamakan hazard itu dengan threat. Lalu apa definisi hazard atau threat ini? Hazard menurut Delmont adalah segala sesuatu yang berpotensi membahayakan orang, properti, dan kemampuan sebuah organisasi atau sistem, sudah kita pahami tadi, untuk mencapai tujuannya. Selain itu juga potential to harm environment. Nah, dari definisi ini ada beberapa hal yang berbeda antara definisi hazard-nya IQ dengan definisi hazard atau threat-nya Delmont. Yang pertama adalah mengenai, kalian masih ingat IQ mendefinisikan hazard adalah apa saja? Objek atau condition. Hanya dua.
Sedangkan Delmotte menyatakan bahwa hazard adalah segala sesuatu, tidak terbatas hanya objek ataupun situasi atau kondisi. Potensinya sama, harm people, property, dan ability juga sama. Kalau di bahasanya IQ, ability adalah performance. Nah, yang berbeda adalah dampak tambahan. Di IQ tidak disebutkan environment, sedangkan di definisinya Delmotte, hazard itu bisa tidak hanya membahayakan orang, barang, dan skill atau ability atau performance orang atau organisasi, tapi juga berpengaruh terhadap lingkungan. Jadi dua hal ini yang harus kalian pahami yang membedakan antara hazardnya IQ dengan hazardnya Delmotte. Jika kalian bingung, kalian bisa bertanya pada kolom komentar di video YouTube ini. Kita lanjutkan. Lalu apa saja anything tersebut? Di sini Delmotte membagi menjadi yang pertama bisa berupa objek sama seperti definisinya IQ. Objek itu bisa berbentuk contohnya di sini adalah pisau, virus, bisa berbentuk substansi, toksik, alat yang mudah sesuatu yang mudah terbakar, substansi yang mudah terbakar, ataupun zat-zat radioaktif. Lalu bisa berbentuk fenomena, banjir, petir, pemanasan, reaksi kimia, dan sebagainya. Dan ini berupa proses. Contohnya, kegagalan mengambil keputusan dalam mengambil keputusan, atau proses-proses dalam sebuah organisasi, proses-proses dalam penentuan strategi, proses-proses dalam mengakses seorang atau organisasi, prosedur, proses dalam bentuk implementasi prosedur dan sebagainya. Jadi beberapa hal ini perlu kalian ingat dan bedakan. Lalu Delmotte juga mendefinisikan apa sih yang dimaksud potensial itu. Potensial adalah karakternya based on dari kondisi yang dia miliki. Dan itu karena dia baru potensi, maka intensitasnya itu ya hanya berupa kemungkinan. Bisa terjadi, bisa tidak. Namanya potensi. Lalu apa yang membedakan antara hazard versus threat? Hazard adalah yang karakter by nature-nya ini potensialnya itu random. Jadi bisa terjadi, bisa tidaknya itu ya tidak bisa disengajakan. Sedangkan threat itu karakteristiknya adalah berupa will to harm. Potensinya bisa dipengaruhi oleh manusia. Misalkan kita ambil contoh. Knife ini menurut kalian apakah hazard atau threat? Knife bisa keduanya. Mengapa? Ketika knife dipegang oleh chef, maka dia berupa hazard. Ketika ada kesalahan, error, atau apapun yang menyebabkan knife ini bisa melukai si chef itu sendiri. Misalkan ketika chefnya itu dalam kondisi lelah atau kekurangan fokus, sehingga ketika dia tadinya memotong bawang, tiba-tiba dia melukai jarinya. Namun knife juga bisa menjadi threat, misalkan perampok, penjahat. Knife ini bisa berpotensi untuk melukai orang berdasarkan will, kehendak. Pun dengan contoh-contoh lain, misal virus. Kalau virus, apa menurut kalian? Silakan kalian komen di kolom komentar. Virus itu hazard kah atau threat kah? Lalu toxic, hazard kah, threat kah, atau keduanya? Reaksi kimia, apakah hazard atau threat atau keduanya? Sedangkan di proses itu sendiri adalah hazard atau threat. Silakan kalian pilih
kalian jawab di kolom penilaian yang akan saya berikan. Silakan ya, kalian jawab di kolom komentar. Lalu, kita lanjutkan. Setelah mendefinisikan hazard atau threat, maka Delmort membagi contoh-contoh ini menjadi dua, yaitu yang termasuk hazardous event, yaitu peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan kemunculan si hazard-hazard ini, atau dia adalah hazardous element. Dianya sendiri itu mengandung atau di dalam dirinya ada hazard, potensi bahaya. Misalkan kita ambil contoh. Knife ini adalah hazardous element karena potensi bahaya ya di ketajamannya. Ketika dia disalahgunakan atau tidak sengaja melukai orang, ya sisi tajam dari knife ini adalah hazardous element. Jadi dia hold potensi bahaya untuk harm people. Lalu bagaimana dengan radioaktif? Apakah dia termasuk event atau elemen? Sama seperti tadi, silakan kalian tulis jawaban kalian di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan. Setelah mendefinisikan sistem, lalu mendefinisikan hazard, maka ada satu definisi lagi yang perlu kalian pahami jika kita ingin memahami konteks konsep hazard menurut GRA, Global Risk Assessment-nya Sebastian Delmont. Yang selanjutnya adalah yang disebut hazardous situation. Apa itu hazardous situation? Hazardous situation adalah state, masih ingat? Kondisi, situasi, saat sebuah sistem itu terekspos, dikenai, didatangi oleh potensi bahaya atau threat. State ini hasil dari kehadiran sebuah yang disebut contact event. Contact event yang dibuat baik secara langsung atau tidak langsung dari salah satu atau beberapa elemen yang vulnerable, mudah dimasuki dari sebuah sistem. Kalau digambarkan seperti ini. Ada sebuah hazard, lalu ada contact event, sesuatu event, peristiwa yang mempertemukan si hazard dengan sistem. Jadi ada bagian dari sistem yang vulnerable, yang bercelah, yang bisa dimasuki oleh hazard. Dan ketika ada peristiwa atau kontak event yang mempertemukannya, maka terjadilah yang namanya hazardous situation. Ada vulnerable system, ada event atau elemen dari hazard yang cocok nih dengan vulnerability, sehingga terjadilah hazardous situation. Kalau kita lanjutkan lagi dengan kondisi kalian misalkan. Ketika kita harus belajar secara virtual seperti ini. Maka tadi sistemnya adalah kelas PKP 15 alpha. Lalu hazardnya apa? Hazardous situasinya bagaimana? Kalau kita melihat definisi hazard sebagai sebuah proses, ketika kalian proses belajar mengajar via virtual ini, maka hazardnya apa kira-kira? Yang paling mungkin adalah jaringan. Jaringan ini berpotensi menggagalkan kalian misalkan ikut di kelas virtual ini atau mengakses materi secara virtual ini. Atau bagi kami sebagai dosen, dengan jaringan yang mati misalkan karena listrik padam, saya tidak bisa mengupload materi saya ini di Google Classroom dan di YouTube. Sehingga hari ini kalian tidak bisa mengakses
materi saya. Jadi jaringan atau koneksi internet bisa menjadi potensi bahaya bagi kelas kita, PKP Mas Alpha, mata kuliah BKKP, untuk mencapai tujuan yang kita harapkan tadi. Kalian memahami apa itu safety, security, dan service. Lalu, apa hazardous situation-nya? Sebelum kita mengarah ke hazardous situation-nya, maka apa sih yang pertemukan si hazard itu dengan kelas PKP Linux Alpha? Tentu saja ya, apa? Kontak event-nya adalah kapan sih kalian harus mengakses internet untuk belajar PKP? Tentu saja adalah jadwal kuliah online kita setiap jam 13.30. Ini adalah kontak event. Peristiwa yang pertemukan antara si hazard, kalian harus menggunakan jaringan internet kalian untuk belajar di kelas PKP Linux Alpha, mata kuliah PKP. Dan hazardous situation-nya adalah kalian belajar dengan kondisi jaringan internet yang kita nggak tahu nih, stabil apa tidak stabil. Kalau stabil ya maka dia hanya sekedar potensi, tidak membahayakan kegiatan belajar mengajar kita. Jadi hazard situasinya adalah ketika ketidakpastian jaringan itu menyebabkan proses belajar mengajar ini rentan untuk gagal. Misalkan kalian tidak bisa mengakses internet, materi di YouTube, saya pun tidak bisa mengupload materi ke YouTube ataupun ke Google Classroom. Tapi itu belum terjadi apapun, karena masih berpotensi. Tapi namun situasinya ya sudah mengandung hazard. Karena kita tidak tahu kapan jaringan mati, misalkan karena pemadaman listrik, atau karena habis kuota, kalau misalnya kalian menggunakan kuota internet. Sampai sini, ada ditanyakan? Kalau kalian bingung, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Setelah memahami masalah hazardous situation dan kontak event, maka kalian juga harus memahami yang namanya trigger event. Hazardous situation adalah situasi yang membahaya, tapi belum terjadi apapun sampai datanglah yang namanya trigger event ini. Ketika trigger event datang, maka dia menyebabkan yang namanya unwanted event atau accident atau accidental situation. Apa trigger event? Misalnya kalau di kasus kita tadi, trigger event-nya adalah misalkan ada pemadaman listrik. Sehingga jaringan WiFi kalian mati. Dan ketika jaringan WiFi mati, otomatis kalian tidak bisa mengakses materi pembelajaran via YouTube ataupun Google Classroom ataupun Zoom. Itulah unwanted event atau accident-nya. Sehingga kalian tidak mengalami dampak, tidak bisa belajar di minggu ini atau tertunda pembelajarannya. Atau misalkan ketika kalian menggunakan pulsa internet, kalian tidak cek, tiba-tiba akses kalian terputus untuk membuka video YouTube. Setelah dicek, oh ternyata paket kalian habis. Sehingga dia menjadi trigger event yang merubah kondisi belajar di kondisi virtual dengan jaringan ini menjadi terputus. Kalian tidak bisa belajar virtual dikarenakan habis kuota atau pemadaman listrik menyebabkan WiFi kalian mati. Sehingga unwanted event-nya adalah kalian tidak bisa belajar BKKP atau pembelajaran kalian tertunda. Sampai si trigger ini kalian dapatkan solusinya. Misalkan membeli paket atau menunggu listrik nyala kembali dan kalian melanjutkan akses video YouTube ketika WiFi sudah hidup kembali. Sampai sini, saya harap kalian bisa memahami bagaimana proses yang ingin dibangun oleh Delmod dalam memahami
proses identifikasi hazard dan dampaknya ketika dia tertrigger. Sehingga, oh ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, perlu kalian pahami, kontak event maupun trigger event itu bisa terjadwal atau tidak terjadwal. Bisa diperkirakan atau tidak diperkirakan. Kita ambil contoh kontak event tadi, jadwal. Kalau jadwal belajar BKKP setiap Selasa jam 13.30 itu, schedule apa schedule? Expected atau unexpected? Ya, betul sekali. Kontak event dengan jadwal belajar BKP setiap Selasa jam 13.30 adalah schedule atau bisa kita ekspektasikan. Namun, bagaimana dengan trigger eventnya misalkan kuota habis atau ada pemadaman listrik mendadak? Silakan kalian jawab, apakah termasuk schedule atau expected, atau unscheduled atau unexpected untuk trigger event dari contoh yang kita pelajari saat ini. Nah, inilah skenario, accident scenario yang perlu kalian pahami dari hazard teridentifikasi sampai nantinya dia menyebabkan sebuah accident atau unsafe event. Bisa kalian lihat, di sini ada garis ideal, lalu ada deploy di sini. Ada degradasi. Yang ujungnya nanti dampaknya bisa ke orang menurut Delmont, bisa ke property, bisa ke ability to perform, dan environment. Hazard, nothing happens so far. Bisa kita pahami karena hazard hanyalah potensi bahaya. Namun ketika hazard mendapatkan kontak event dengan sistem, maka akan ada perubahan di sini. Sudah mulai degradasi, berubah menjadi hazardous situation. Safety-nya sudah loss, tapi belum terjadi apapun sejauh ini. Sampai datanglah trigger event. Kuota kalian habis, atau ada pemadaman listrik mendadak sehingga menyebabkan wifi kalian mati. Nah, kalau sudah ini sudah terjadi yang namanya unsafe event atau unwanted event menurut Delmont. Selain safety is loss, maka sesuatu sudah terjadi. Apa sesuatu yang terjadi? Ya, karena tidak bisa mengakses materi virtual, materi pembelajaran virtual. Dan ujungnya adalah damage is done. Ya, kalian tidak dapat materi apapun, sampai kalian bisa mengakses kembali, begitu kalian punya. Begitu kalian bisa menghilangkan trigger event ini. Sekarang membeli kuota kembali atau menunggu listrik hidup kembali ketika kalian sudah memperbaiki. Sampai sini, saya harap kalian bisa memahami. Jika kalian masih bingung, kembali saya arahkan untuk bertanya di kolom komentar. Baik, kita lanjutkan ke materi selanjutnya mengenai tipe-tipe dari hazard. Baik menurut IQ ataupun menurut graf. Tipe-tipe hazard menurut IQ ada 3. Yang pertama natural, technical, dan economic. Natural bisa berupa severe weather or climatic event seperti hurricane, storm, drought, tornado, kilatan cahaya, ataupun wind shear. Bisa berupa adverse weather, icing, freezing, heavy rain kalau di Khatulistiwa atau di negara-negara Khatulistiwa. Kalau icing mungkin di negara-negara yang 4 musim.
winds, lalu ada gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, atau bisa perubahan sisi darat atau body of water, atau bisa wildlife activity, kebakaran di ladang, hutan, insek, atau yang sekarang lagi booming untuk public health event, pandemi COVID-19. Lalu ada defisiensi dari itu alam, sekarang kita ke teknik. Ada penurunan dari komponen pesawat, fasilitas organisasi, sistem, subsistem, dan lain sebagainya. Lalu dari sisi ekonomi, terkait dengan pertumbuhan, resesi, harga dari material atau barang, dan sebagainya. Nah, kan tipe-tipe hazard menurut Gra ada banyak. Bisa kalian lihat, India. Bisa faktor eksternal dari organisasi, penata kelolaan organisasi, banyak jenisnya, politik, lingkungan, keamanan, citra, konsumen, sedangkan penata kelolaan organisasi bisa ada organisasinya itu sendiri, manajemennya, strateginya, program-program kerja, teknologi yang dimiliki, komunikasi, sosial antara manajemen dengan operator, dan sebagainya, hukum, keuangan, dan komersial. Lalu ada peralatan, bisa berupa infrastruktur, fasilitas, alat-alat, equipment, information system, jaringan, project, lalu ada operasi dari organisasi, bisa dalam bentuk project, operasional, orang-orangnya, performance dari orang-orang di dalam organisasi tersebut, profesionalitas, faktor fisik, kimia, dan produk dari organisasi tersebut. Banyak sekali contoh-contoh yang diberikan oleh Bra mengenai hazard. Demikian materi mengenai konsep hazard yang bisa saya berikan kepada kalian. Semoga bisa dipahami. Jika kalian masih ada yang dibingungkan, silakan kalian tanya di kolom komentar. Nanti akan saya cek, dan yang perlu jawaban akan saya berikan jawaban secara langsung di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel saya ini, lalu kalian like dan share ke rekan-rekan kalian. Tidak hanya PKP 15 Alpha, bisa di kelas PKP lain atau prodi-prodi lain, teknik, penerbang, ataupun manpen, rekan-rekan sangkatan kalian atau senior-senior kalian. Jangan lupa kalian jawab soal-soal yang saya berikan di dalam video YouTube ini mengenai contoh hazard atau threat, hazardous event, dan hazardous element. Karena itu bagian dari penilaian yang akan saya berikan. Terima kasih. Sementara saya akhiri, selanjutnya akan saya berikan tugas mingguan. Dan ini adalah berupa tugas kelompok. Terima kasih. Silakan dilanjutkan sesuai arahan yang saya berikan di Google Classroom. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.